Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Program ini dipersembahkan oleh Mandeh Minang Mancanegara, yaitu perkumpulan Mandeh-Mandeh Minang di seantero dunia, yang pusatnya adalah di Amerika Serikat, dan ketuanya adalah Ibu Ben yang hari ini juga hadir dan saya sebagai wakilnya. Acara ini juga disiarkan langsung oleh sponsor utama kami, Radio Gebu Minang. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi, akan saya sambut juga dengan bahasa Belanda. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, dames en heren. Welkom terug in mijn programma Nederlands leren. Deze programma wordt aangeboden door organisatie Mandeh Minang Mancanegara en wordt live uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Vandaag is 3 februari 2026. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026. Sekian itu dari sambutan singkat dari saya. Oke. Seperti kita telah ketahui ya, saya ulang-ulang ini adalah sangat penting di dalam bahasa Belanda untuk mengetahui apa itu kata kerja. Sejauh ini kita baru membahas kata kerja. Nanti ke depan ada kata benda dan kata sandang. Tapi sekarang kita fokuskan dulu kepada yang patut kita ketahui. Kita pernah membahas tentang stam ya, dan huruf EN dan huruf T. Ini adalah rumusnya untuk menentukan siapa pelakunya, mendapatkan apa. Setiap pelaku mempunyai hak dan kewajiban yang berlainan. Jika pelakunya berubah, maka kata kerja pun berubah. Kita ambil contoh di sini, kata kerja penuhnya adalah werken, ya. Werken itu adalah untuk yang jamak, yang sebelah kanan ini semuanya werken, jamak, ya. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah yang tunggal. Ik, orang pertama tunggal berarti saya, ik werk, karena hukumnya stam. Jij atau u werk, ditambah werk ditambah t jadi werkt. Hij, zij, het juga werkt. Ya, nah ini teorinya. Ini sangat penting, nanti akan selalu menjadi pokok pembicaraan, pokok pembahasan, karena ini adalah sangat penting. Nanti kita lihat di sini juga pembagian kata kerja, kata ganti orang tunggal, kata ganti orang jamak. Di sini pernah kita lihat juga bagaimana terjemahannya. Nah, untuk sedikit memberikan gambaran, saya akan putarkan video ini, yaitu juga yang menerangkan tentang pemakaian stam kata kerja, dan ada beberapa hal yang patut diingat, ada kekecualian. Saya berikan juga ini adalah untuk niveau A1, yaitu niveau pertama, niveau dasar ya. Nanti ke depan kalau sudah pelajaran ini berlangsung, niveau itu akan lama-lama akan menjadi lebih lebar dan lebih tinggi. Tapi sekarang ini dasarnya, saya perlihatkan ini dulu. Dames en heren, ik ga zo dadelijk een video laten zien over de gebruiken van werkwoorden in het Nederlands. Ik hoop dat jullie allemaal mee kan kijken. Morgen moet je op je best zijn. Dan zit het hier helemaal vol en kijkt iedereen naar jou. Je bent er. Hallo daar en welkom bij een nieuwe video van Sociataal. In this video we are going to learn about the verb stem and how to find the stem of a verb. This is important because if we want to conjugate a verb, we first need to know the verb stem. A verb in Dutch is called werkwoord. To conjugate a verb, we first need to know the verb stem. We then take that stem and make some additions to it to conjugate the verb. So how do we find the verb stem? For this, we first need to know what an infinitive verb is.
An infinitive verb is the basic form of a verb without an inflection binding it to a particular subject or tense. For example, to work, to play, to bake, and to choose are English infinitive verbs. In Dutch, these translates to werken, spelen, bakken, and kiezen. And as you can hear, we don't use the te or to before the infinitive verb in Dutch. So to work in Dutch will just be werken. The first step we take when reverting to the stem is subtracting en from the infinitive verb. So we then have werk, spel, bak, and kies. Now this is what we call our crude stem. We get to the crude stem by subtracting en from the infinitive verb. So if we want to go from the crude stem to the final stem, there are these three rules we need to keep in mind. Long vowel infinitive verbs need long vowel stems. A stem never ends in two identical consonants. A stem never ends in a V or Z. Now let's have a closer look at each of these rules by checking the crude stems we just made. Werken becomes werk. Werken is a short vowel infinitive. The E is pronounced short in both the infinitive verb and the stem. Werken, werk. As you can hear, the pronunciation of the E did not change. So rule 1 does not apply. Werk does end in a double consonant, but these are not double identical consonants. So rule 2 does not apply. And then werk does not end in a V or Z, so rule 3 does not apply. So the infinitive verb werken becomes werk. And this is the crude stem, and the crude stem is equal to the final stem. Spelen becomes spel. And now you can hear that the vowel length did change. Spelen, spel. And this is not allowed because now the stem can have a different meaning. And in this case it does, because spel already is the stem from the verb spellen, which means to spell, as in spell your first name, for example. Therefore, we add an extra E to spell, and then we pronounce it speel again. So, rule 1 does apply. Now, how do you know if an infinitive verb is pronounced with a long or short vowel? This has to do with the syllable. If the syllable ends in an open vowel, the pronunciation is long. So, our verb spelen in syllables will be spelen. The verb spellen in syllables will be spellen. Or if you want an easy fix, just check if the infinitive has one consonant between the two vowels or two. So one consonant is pronounced long, spelen, and two consonants is pronounced short, spellen or werken. Now, speel does not end in a double identical consonant, nor does it end in a V or Z. So rule 2 and 3 do not apply. Kiezen becomes kies. I and E make E, and it's a vowel combination. Here the vowel length does not change, so rule 1 does not apply. Kies doesn't end on a double identical consonant, so rule 2 does not apply. But kies ends on a Z, and our verb stem can't end on a Z or V. Therefore, we change Z to S and V to F. So kies becomes kies. Whenever you build it's important to stretch from you will remember and understand that here are 4 things I want you to understand. Also, if you want to practice more, you can become a social math. Check the link. Halo, nggak dengar apa-apa ya? Nggak dengar? Iya, nggak ada suara. Lo kok nggak bilang Ada dari tadi? suara.
Oh, Selesai sampai kiss itu aja. oke. Nah, begini aja. Singkatnya, semua ini sudah saya terangkan. Karena apa? Karena mungkin tunggu. Mana dia keluar ya? Sayang sekali. Padahal itu informatif sekali. Tunggu ya, saya lihat kok mana kok jadi hilang punya saya. Hilang suaranya. Ya, Gambarnya juga hilang? videonya berhenti. Ya, videonya diberhentikan, tapi gambarnya hilang nggak? Masih ada. Masih ada. Oke. Kita lihat gambarnya saja ya. Dilihat sekarang ini always kalau saya lihat film itu selalu udah Yang ada cuman tulisan. tulisan yang mana yang Season. Yang kiss, yes for the yes. oke. Kiss. Nah, ini kelihatan nggak? Belum. Ini belum. Gambarnya ada, suara yang nggak ada, Bu. Ya, ya udah suaranya kita. Nah, sekarang sudah Oke. ada. Oke, terima kasih. Jadi itu yang diterangkan itu tidak jauh dari ini ya. Ini ya stam ini. Bagaimana kita mencari stam? Saya akan tambahkan mencari stam itu juga sudah kita pelajari sehingga kita sejauh ini sudah bisa, kecuali kalau ada yang bertanya. Saya akan menanyakan apakah mencari stam itu sudah dikuasai atau belum? Sudah ya? Saya harap sudah ya. Karena itu sudah Yang generalnya sudah, tapi kalau yang yang spesial ya belum. Yang spesialnya adalah tadi disebutkan bahwa ulang lagi. Every time. Saya nggak boleh keluar dari situ deh rasanya. Kalau yang spesialnya saya akan tunjukkan seperti tadi ini dia bilang gini, ada kekecualian yaitu misalnya kalau kita melihat kata kerja yang misalnya lezen ya tadi ya lezen, kalau kita buang en-nya aslinya menjadi laze ya. Tetapi karena tidak boleh, ini laze-nya itu diganti berubah menjadi S, pinjam kita jadi ikleis. Satu lagi misalnya kalau misalnya verhuizen ini. Kecil, Bu, nggak kelihatan. Apa nggak kelihatan? Kecil. Bisa itunya diperbesar sendiri, Bu. Apa di zoom aja sendiri. Tunggu saya perbesar coba ya. Oh, ya. Kedengeran? Kelihatan? Ya. Soalnya kalau saya bolak-balik itu bisa apa namanya makan waktu. Lace, ya lace menjadi lace ya stamnya ya. Dan lagi sebenarnya tadi common ya dikurangi an dia tetap bunyinya tidak common, itu kekecualian. Dan lagi tadi yang akhirannya z lesen sekarang saya graven. Oh enggak, Haven juga boleh. Haven kalau dikurangi an itu sebetulnya gini ya, have, tapi tidak boleh. Jadi diganti dengan f, itu kekecualiannya. Yang dia sebutkan tadi antara lain seperti itu. Sekarang bagaimana prakteknya? Prakteknya kita misalnya ambil kata kerja, bukan kata kerja, insert. Nah, ya. Kalau kita ambil kata kerja misalnya, saya udah buat di sini di bawah. Oh, ya. Maaf, Bu, tadi penambahan double i-nya tuh gimana tadi ya? Oh, tambah itu oke. Misalnya gini ya. Double, Oke. itu. Misalnya gini low. Oke, itu adalah dengan lopen itu adalah kata kerjanya seperti ini ya. Saya besarkan lagi supaya jelas.
Ya, dia mengatakan dengan ini adalah satu suku, ini adalah kata. Apabila kata terdiri dari beberapa suku kata dan kita akan lepaskan suku katanya menjadi bagi dua menjadi lopen. Apabila suku kata ini ditutup oleh huruf mati, maka kalau ada satu bunyi huruf hidup, dia dibaca pendek, pen. Sedangkan ini adalah suku kata yang terbuka, yang artinya tidak ditutup oleh huruf mati. Di sini seolah-olah ada bunyi O, 2. Sehingga kalau ini dibuang menurut teori tadi, makanya tinggal loop. Misalnya slapen. Ada yang tahu apa artinya slapen? Tidur. Tidur. Sla, Tidur. ya. Kita bagi dua, sla, Pen. pen. Nah, di sini kan yang tertutup kan ini, ya. Jadi dia bunyinya tidak satu. Tetapi kita buang itu karena itu mencari stem adalah seluruh kata dikurangi huruf en menjadi slap. Apa yang terjadi kalau kita tidak tambah jadi berarti dia memendekkan slap. Padahal di sini harus ada dua karena dia ini tidak ditutup jadi slap. Sedangkan kalau misalnya werken, kalau kita kurangi dengan huruf en, dia tetap werk. Karena ini bunyinya juga pendek, dibuang ininya hanya ini tinggal. Jadi tidak ada perubahan bunyi. Sedangkan yang mempunyai perubahan bunyi itu apabila seperti ini. Apakah itu Bu Ben sudah dipahami atau ada lagi yang mau bertanya? Udah, thank you. Oke, bagaimana kalau kita misalnya membuat kalimat untuk menerapkan ini? Sebetulnya membuat kalimat itu sangat mudah di dalam bahasa Belanda. Kita lihat, saya akan memberikan ya, table insert di sini 10 saja. Kita praktekkan saja apa yang kita ketahui tadi ya. Misalnya ini. Kata kerja yang sangat sederhana di dalam bahasa Belanda bisa terdiri hanya dari dua komponen apabila kata kerja itu berdiri sendiri. Seperti misalnya apa yang bisa berdiri sendiri? Eten, makan. Itu sudah ada makna tersendiri. Nah, kata kerja eten ini adalah kata kerja infinitif. Kalau kita tadi ingat siapa yang berhak memakai kata kerja yang infinitif? Yang mana? Ada yang ingat? Jamak ya. Jamak. Siapa aja yang jamak itu? Zay. They. Terus? Yuli. Terus atau zij ya, zij yang jamak. Jadi ini eten. Wij eten sudah sempurna. Tetapi kita ingin menambahkan apa yang kita makan, keterangan di sini wij eten nasi goreng. Ya. By the way, kalau di Belanda kita pesan di restoran nasi, mereka nasi itu dapat nasi goreng. Nasi putih dia bilang witte rice. Jadi sering ada terjadi kesalahpahaman ya. Jadi di sini nasi itu umumnya disebut nasi goreng, sedangkan kalau minta betul-betul nasi putihnya witte rice. Oke. Nah, ini adalah penggunaan yang sangat sederhana. Wij, jullie, zij eten nasi goreng. Sekarang bagaimana kalau misalnya hij? Hij itu bagaimana di sini? Tadi disebutkan hij ate. Nah, ate. Nah, sekarang karena ate-nya stamnya ini sudah berakhiran dengan T, tidak usah ditambah lagi. Jadi hij ate. Hij ate nasi goreng. Kalau misalnya ik apa? Ik ate juga karena penulisannya sama. Jadi bila mana penulisan sama tidak usah ditambah. Nah, sekarang kalau saya misalnya hey berjalan, ada yang tahu berjalan tadi? Lopen. Lopen. Ya, lopen itu untuk yang jamak ya. Setiap akhiran yang ada dengan en, ya. Jadi ini harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kita ulang dari teorinya. Kita penggal dulu. Mana dia kok lari? Mana dia? Ini. Di bawah, Ibu. Bawah. Nomor 14 kalau nggak salah.
14? Oke. Enggak. No. Tidak, Ini 13 ya. 12. 12. Hilang ya. Mana saya tadi tulis? Oh, 4 ya. Nah, anyhow, dia agak sedikit 11, Bu. 11. Oh ya, betul. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita bagi dua dulu. Misalnya ini hello, cari stamnya hey, hello, ya. Jadi ini di sini kalau dia tidak ditutup oleh huruf mati berarti apa? Bunyinya, dua bunyinya ya. Sedangkan kalau kita buang ininya berarti di sini harus ada Oh. oh. Apakah ini sudah selesai? Belum. Belum, karena apa? Temati. Bagus. Orang Tambah jadi ketiga, orang ketiga. Jadi sudah. high lobes kita tambah misalnya apa? Di mana dia berjalan? High lobe of strat. Strat. Atau high lobe di mana ya? High lobe of strat ya di atas. Of itu adalah preposition. Dia berjalan di sini sebenarnya di atas jalan, tapi ini high lobe of strat dia berjalan di jalan. Nah, kita strat sorry of high lobe of strat ya jalan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ini sudah paham membuat kalimat sangat sederhana, saya ingin memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk membuat kalimat dengan kata kerja yang mungkin sudah dipahami. Ini adalah beberapa kata kerja yang pernah kita ingat nggak, yang pernah kita buat, misalnya lachen, eten, drinken. Di sini sebelah kanannya ada kata-kata kerja yang sudah saya jadikan stam, ya. Apabila kita melihat ini, coba dilihat baik-baik. Sekarang kita nanti akan membuat kalimat latihan. Silakan kalau ada yang mulai boleh mengacungkan tangan atau membuat sendiri. Saya nggak bisa lihat siapa aja. Saya tunjuk aja kalau gitu ya. Tadi Ibu Ben sudah. Sekarang saya lihat yang ada siapa aja. Ibu Maini sudah membuat kalimat nggak? Ya, Ik. boleh. Oh, boleh Ik. ik. Eat Eat. Ya, ik eat. nasi goreng. Nasi goreng. Bagus, nasi goreng ya. Jadi itu. Oke, siapa lagi? Saya nggak bisa lihat siapa-siapa yang hadir. Jadi siapa yang mau? Coba ya, saya berikan 3 kesempatan sebelum kita melanjutkan yang lain. Saya boleh. Silahkan, siapa itu saya? Halo? Siapa yang barusan? Saya. Ya. Apa se? Ya. Melita Doni. Oh, se apa? Kata kerjanya apa, Bu? Kurang jelas saya. Ibu Melita, kata kerjanya apa? Bukan saya tadi yang ngomong, Bu. Ibu itu Oh. nama Ibu siapa itu? Slap. Selap. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini penulisan se dengan yang tunggal dengan jamak sama. Yang membedakannya adalah kata kerjanya. Apakah Ibu menginginkan yang jamak atau yang tunggal? Oh iya, yang jamak ya, Bu ya. Ya, kalau yang jamak berarti Seslap. ya. Slapen, seslapen misalnya apa? Oh, dia tidur bukan di tempat tidur, of the bank. Di bank. The bank itu di sofa ya, atau di sofa. Seslapen of the bank. Tetapi kalau dia se-nya yang tunggal, penulisannya sama, say bagaimana, Bu? Slap. Slap. Ya. Slapped. Sudah selesai? Belum tambah T. Bagus. Ininya tidak berubah. Saya slap obstrat. Obstrat of the bank, sorry. Ngaco ibunya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita sudah tahu pemakaian penerapan stam membuat kalimat sederhana seperti ini sangat mudah. Ya, jadi pokok kalimat di sini pokok kalimat tergantung yang tunggal atau yang jamak.
sesuai dengan ketentuan dan kita akan mudah membuat kalimat. Jadi yang harus diingat itu hurufnya itu, stam, bagaimana ditulisannya, apakah dia pendek atau panjang. Ya, bisa dipahami sejauh itu? Begrijp. Begrijp, oh, oke, ik begrijp. Oke. Nah, di samping membuat kalimat ini, kita misalnya, dia ini adalah kalimat aksi ya. Hij eet. Kalau kita ingin membantah, hij eet niet. Dia tidak makan. Hij eet niet. Dibantah saja kata kerjanya. Hij slaapt niet. Kayak gitu kalau membantah ya. Nah, ini adalah kalimat yang dua kalimat yang sangat sederhana, yang satu kalimat aktif, yang satu dibuat negatif. Tinggal menambahkan niet di belakang kata kerja pada contoh ini. Sedangkan nanti akan ada lagi contoh yang lain. Sejauh ini bisa dipahami? Bu Tati diulangin lagi. Yang Maksudnya mananya? yang dibantah itu gimana ya? Saya tidak makan. Oh gitu. Saya tidak makan. Misalnya, Jadi hij eet niet, maar, misalnya di sini maar, hij slaapt. Ini kurang ininya, hij. jadi hij eat need gitu. Need. Ya, tunggu. Hij eet niet seperti di sini. Di sini, hij eet niet. Dibantah aja, hij drinkt niet, hij leert. Jadi kata kerjanya dibantah. Itu adalah negatif. Jadi apa namanya, kalimat negatif. Tapi nggak usahlah sejauh itu dulu, cuman saya menerangkan sedikit. Yang lainnya bisa dipahami? Kita Sudah. lihat ini. Kita lihat yang ini yang pelajaran yang lalu. Kita ulang-ulang sedikit ya, nggak apa-apa. Kata kerja penuh dikurangi huruf en atau kadang-kadang an karena ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf an, maka dikurangi menjadi stam. Sepertinya khan itu akhirannya an. Seperti di sini apa ya? Tidak ada di sini. Jadi ikha. Kalau misalnya kata kerja penuhnya drinken, maka stamnya adalah drink. Ya. Kalau leren, nah ini juga tadi cara pengejaan bagaimana leren menjadi leer, ikleer. Ya, tadi loop, slaap, koop. Koop, ada yang arti tahu koop? Ik koop een boek. Saya membeli. Ya, membeli di sini membeli sebuah buku. Dan di dalam bahasa Belanda juga di dalam bahasa Inggris asing harus ada partikel. Ik koop een boek, gak bilang ik koop boek, nggak boleh. Ik koop een boek kalau sebuah buku, tapi kalau banyak kalau banyak ik koop boeken di jamak ya, di sini satu ya, itu bedanya dengan bahasa Indonesia. Jij koopt ini koopt karena jij ditambah t een huis. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, mungkin belum ya Bu Tati ya, mau nanya misalnya drieboek apa? Drieboeken Tambahan. ya. Boleh. Di sini ik koop 3 boeken, bukan een. Di sini 3 boeken. 3 tapi boeken harusnya di sini ditambah Oke. ya. Kalau 1 ik koop een boek. Bisa ditulis 1 ik heb een boek begitu, sorry. Een boek ya, tapi tidak ada en karena 1 itu tunggal. Tetapi kalau misalnya lebih dari 1, misalnya misalnya sebut aja bisa 12, ik heb 12 boeken. Ik koop 12 boeken di apa? Jadi menjadi jamak. Jadi itu kok bukan. Jadi kalau di jamak ya harus jamak itunya. Itu juga di bahasa Inggris kan begitu ya, seperti I buy apa? Nggak tahu saya. An book. I buy books. I buy many books kayak gitu ya. Ditambahkan S-nya. Jadi di sini en yang tambahkan. Kira-kira seperti itu Bu Ben. Paham? Ada lagi? Thank you. You're welcome. Ada lagi? Nah, saya sebutkan tadi juga nih yang diterangkan oleh si bule tadi itu, si bapak itu tuh, bapak yang ganteng itu, antara lain ini, kekecualian apabila stamnya berakhiran dengan 2 huruf mati yang sama,
maka hilangkan, ini harus pasti. Maka hilangkan hurufnya satu, seperti stop menjadi stop, ya. Sama dengan misalnya apa tadi tuh? Pokoknya kalau huruf stopnya berakhiran dengan dua huruf yang sama dihilangkan, karena di dalam bahasa Belanda tidak ada huruf dalam stam yang kembar, dibuang, ya. Oke, jadi sehingga stamnya menjadi stop. Apabila stamnya berakhiran dengan huruf T, maka yay, hey, zij yang tunggal tidak lagi mendatangkan ekstra T seperti eaten. Jadi ik ate, yay ate, hij ate. Jadi tadi juga diterangkan. Sebetulnya apa yang diterangkan oleh video tadi ini adalah singkatnya, ya. Jadi kekecualiannya juga ada. Kekecualian ada common. Common itu bisa saya isi nggak di sini? Common dia tidak, ini adalah kekecualian, dia tetap menjadi Kenapa begitu? Ya itu kok common. Ya seperti itu. Jadi kita harus tahu. Katanya tadi juga ya kita ada beberapa yang bisa diterangkan dengan teori, ada beberapa yang tidak bisa diterangkan karena itu adalah merupakan suatu kebiasaan, ya. Seperti nanti akan kita ketahui dengan the, had, and an. Sebagai orang asing kita akan selalu berantem dengan itu, apakah itu the warden atau head warden gitu. Jadi hal itu tidak bisa diberikan melalui teori. Ada bukunya kan, Bu? Kenapa? Ada bukunya, Ada panduannya. bukunya, ya. Saya tidak boleh menyebutkan nama bukunya di sini karena ini, tetapi buku yang saya beli adalah yang ini, ya, kita itu. Nah, teori ini ada di halaman 13 diterangkan. Di halaman 13 disebutkan itu apabila lupa sorry bukan 13. Dari mulai halaman tunggu ya, saya lihat dulu. Dari mulai gramatika, judulnya ini gramatika, kalau bisa kelihatan, halaman penguraiannya di halaman 12 ada, ya, di situ. Nah, di situ juga disebutkan bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Belanda. Kita sudah tahu semua bahwa pembuatan kalimat itu di dalam bahasa Indonesia juga sama, ya. 10. Ini adalah pokok kalimat. Pokok kalimat. Di sini adalah kata kerja atau predikat sebetulnya. Predikat. Di sini ekstra. Ekstra itu atau objek juga boleh, ya. Nah, di sini kalau nanti sudah bertambah kita akan di sini menemukan infinitif. Infinitif. Nah, nanti ada agak sedikit ada tambahan. Kalau kalimatnya sederhana, pokok kalimat harus sama paralel dengan predikatnya. Ekstranya objeknya ini boleh ada, boleh tidak. Kalau kata kerja yang bisa berdiri sendiri, kadang-kadang sudah cukup dengan dua faktor ini. Misalnya saya mulai dengan di sini saya sebutkan kata kerjanya, silakan kalau ada yang mau diisi, ya. Misalnya di sini apa ya? Nah, kalau ini begini, leert. Siapa yang berhak di sini? Pokok kalimatnya, ya? Yang ketiga tunggal. Ya, yang ketiga tunggal. Siapa misalnya? Yay juga boleh. Yay, hey, hey, zij, het. Ini kadang ini. Leert. Leert itu apa? Belajar. Di sini apa ekstranya? Nah, misalnya Nederlands. Nederlands. Hij of zij het leert Nederlands, ya. Jadi untuk ketiga ini kita memakai ini, ya. Sedangkan kalau misalnya di sini leren, siapa di sininya? Juli. Terus zij atau ze, ya, leren. Di atasnya nggak berubah. Kalau misalnya kita buat aja sini Italians.
Kalau yang berakhiran S itu adalah bahasanya, sedangkan negerinya Nederland, tidak pakai S. Jika ditulis seperti ini, Nederlandse, dan itu adjektif, dia menandakan tentang misalnya Nederlandse apa, kaas, kejunya dari, atau misalnya dari itu dari Nederland secara tapi misalnya Houtse, Houtse, kaas, kejunya dari mana? Kalau orang asing bilangnya bukan Gouda, bukan apa Gouda, bilangnya apa Gude, apa gimana orang Amerika bilangnya apa gitu. Jadi Gouda. Houtse kaas. Atau misalnya Indonesische eten of gerechten. Makanan Indonesia. Ya, jadi itu itunya ya, ada apa, ada adjektifnya. Oke, kita lupakan ini dulu, nanti terlalu meloncat-loncat. Apakah membuat kalimat secara ini sudah paham, kalimat yang sederhana? Saya kira sudah ya. Gampang sekali. Saya buat lagi aja, misalnya kalau saya buat di sini heeft. Ada yang tahu ini heeft? Punyaan. Siapa ini yang menjawab? Melisa. Oke, Ibu Melisa pernah ikut kelas yang sebelumnya ya. Oke, jadi untuk siapa ini? Hat. Boleh. Apa lagi? No. Ini adalah zij atau jij atau hey leer, hij heeft. Apa heeft itu mempunyai. Nah, ini kata kerja yang belum selesai karena ini kata kerja harus ada objeknya. Hij heeft, dia punya apa? Dia selalu di sini dengan ada kata benda. Hij heeft apa ya itu? An apple. Atau an auto, gayalah biar an auto. Book juga boleh. Apa? Hij heeft an auto. Pokoknya dengan benda ya, kata benda. Kepunyaan. Ini harus apa? Hij heeft an auto. Dia mempunyai, memiliki. Kalau untuk yang jamak bagaimana? Ini adalah hebben. Di sini adalah hebben. Hebben di sini siapa? Yang jamak tadi. July. Hebben wat? Ze hebben een mooie auto. Nah, kita mengatakan mooie auto. Ya, autonya yang bagus. Kalau hanya an auto, ya biasalah. Tapi kalau an mooie auto, adjektif mengatakan tentang kata ininya. Mooie auto, mooie huis. Atau misalnya an mooie huis. An mooie apa ya? Telepon, apapun ya. Jadi kalau hebben di sini adalah kata kerja yang memerlukan objek. Apa itu sebutnya intransitif atau transitif, saya nggak tahu istilahnya. Pokoknya dia memerlukan objek ya. Oke. Nah, ini adalah kalimat yang sangat sederhana, cukup 2 komponen, pokok kalimat dan kata kerja yang pas. Dan kalau perlu ada objek tinggal ditambahkan. Tadi saya mengatakan tentang need. Misalnya apa ya? Ik leer geen Nederlands. Kenapa? Membantahnya itu ada Nederlands. Kok gitu? Ini kepanjangan sini. Nederlands. Saya perbaiki kalau bisa. Jadi ini sebagai apa namanya?
contoh aja dulu, jangan kita bahas dulu. Ik leer geen Nederlands, bukan ik leer niet Nederlands, ik leer geen Nederlands. Ya, saya tidak belajar bahasa Belanda. Ya. Jadi ik leer kalau hanya di sini misalnya bahasanya ik leer Indonesisch. Saya belajar bahasa Indonesia atau Netherlands. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini? Atau kalau tidak, ya. In tadi itu apa artinya, Bu? Apa? Tadi Apa? tadi ada hin ya. Geen, ya. Geen itu adalah membantah, tapi bukan membantah kata kerja, tapi membantah kata benda. Misalnya gini, ik heb een appel. Saya mempunyai. Ya. Tapi kalau Ya. membantah, ik heb geen appel. Seperti dalam bahasa Inggris, I have somebody, nobody, membantah di situ dengan pakai no, kayak begitu istilahnya. Ik heb an apple, saya mempunyai, tetapi saya tidak. Itu untuk kata kerja. Tapi kalau untuk kata benda, geen. Ik heb geen apple. I don't have. Kalau di bawahnya, I do not work. Jadi kalau geen itu membantah kata benda, sedangkan niet itu membantah kata kerja. Sejauh ini sebegitu dulu. Jadi boleh kalau yang sudah bisa agak sedikit paham membuat kalimat misalnya kalimat aktif, ik heb een appel, ik heb geen appel. Atau ik heb geen tijd. Nah, ini juga bagus. Ik heb. Tijd itu apa? Waktu. Jadi saya nggak punya waktu. Ik heb geen tijd. Karena waktu itu kan bukan kata kerja. Kata selain kata kerja, ik heb geen tijd. I have no time. Ik heb geen tijd. Oke ya, jangan terlalu melebar dulu, nanti malah terlalu. Tapi yang penting kita ketahui bahwa kata-kata kerja ini selalu kembali kepada urusan ini, infinitif dikurangi werken, so ini rumusnya ini, dan kita juga harus memahami ini yang tunggal dan yang jamak. Jadi yang tunggal itu persoon, satu orang, yang jamak itu satu orang ditambah satu orang atau 1000 orang, tetap dia jamak wij, tidak ada masalah. Dan orang kedua kamu, jij, dan kalau dia dengan beberapa orang menjadi kalian ya dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan dia perempuan atau dia laki-laki tidak menjadi masalah kalau jamaknya dia itu gendernya tidak ada bisa campur ya, enggak ditentukan gendernya. Oke. Sejauh itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari kita, apakah gambar ini bisa dilihat dengan jelas? Kurang ya? Bisa, Bu. Hah? Bisa. Bisa. Mari kita, tunggu saya pindahkan ini dulu aja gambarnya ke tempat lain biar jelas. Bisa, biar saya perbesar mungkin. Ya. Boleh ditutup mic-nya, kita latihan membaca agar tidak mengganggu ya. Nanti kalau ada yang mau membaca boleh diberi kesempatannya karena masih ada waktu. Dit doe ik graag, artinya ini saya lakukan dengan senang hati. Do di sini adalah kata kerjanya, ya. Eten, drinken, minum, drinken. Glimlachen, tersenyum. Glimlachen, tersenyum. Lachen, tertawa. Lachen, tertawa. Dansen, menari. Zingen, menyanyi. Spelen, tadi disebut dia ada ya waktu diterangkan. Spelen itu bermain.
Tetapi kalau misalnya spellen itu mengeja. Jadi kita harus hati-hati membaca. Bahasa Belanda itu sebetulnya gampang. Baca aja apa yang tertulis. Ya, dengan aturan yang jelas. Sehingga kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak jelas, orang Belanda akan nanti apa nih maksudnya gitu ya. Jadi spelen bermain, rennen berlari, huppelen itu apa ya? Jingklak lagi seperti gitu ya. Menggunakan kakinya seperti kelinci itu bukan ini, jadi huppelen. Touwtjes springen ini agak sulit disebutkan. Touwtjes springen itu bermain tali. Springen saja meloncat, ya. Stuiteren itu kalau kita lihat ada skippy ball, ingat gak? Skippy ball yang kalau didudukin suka gitu-gitu. Nah itu stuiteren itu adalah prosesnya kalau sesuatu yang bisa ngampul ke atas, stuiteren. Jadi mengambil apa namanya setelah dihentakkan ke bumi dia ini jadi stuiteren ya. Kalau istilahnya kalau kita baca bahasa Arab kolkolah, nah itu setelah ada mati hidup lagi, jadi gitu, jadi berbunyi pantulnya, ada pantulannya ya. Jadi huppelen. Lezen, nih ya lezen, saya matikan ini terlalu terang. Lezen membaca, lezen. Schrijven ini agak sulit diucapkan. Schrijven ini saya agak sedikit exaggerating ya, terlalu berlebihan, tapi untuk mengatakan bahwa bunyinya keluar dari tenggorokan. Schrijven. Tekenen ini terjadi dari 3 suku kata, yang 2-nya panjang. Tekenen. Melukis, bisa juga melukis, menggambar lah. Kleur itu adalah warna. Nah di sini dalam bahasa Belanda, kata benda bisa menjadi kata kerja ditambah dengan huruf en, seperti kleur itu adalah warna, kleuren itu mewarnai. Satu lagi misalnya sepeda itu een fietsen bersepeda. Jadi dari kata benda ditambah huruf en bisa menjadi kata kerja. Dan kita juga nanti akan berhadapan dengan kata yang sama, tulisannya sama tapi fungsinya berbeda. Ya, sepertinya apa? Ik ga naar het werk. Het werk, karena ada partikel het itu bukan kata kerja, jadi berarti kata benda. Nanti kita suatu saat ke sana ya. Jadi hurufnya sama, kedudukannya berbeda karena ada sesuatu yang mendahulinya. Ya, prinsipnya begitu. Zingen, sudah lezen, tekenen, kleuren, schilderen. Schilderen ini juga melukis. Biasanya schilderen juga bisa dipakai untuk memutihkan dinding apa mengecat itu. Tapi schilderen Nederland sangat terkenal dengan pelukis-pelukis yang mendunia seperti Rembrandt, apalagi Van der Meer, banyak lagi ya yang saya juga kurang tahu. Nah, dia disebut schilders, pelukis. Ya. Van der Meer, Rembrandt, malah banyak lagi ya yang terkenal ya. Jadi di Nederland ada museum di Amsterdam yang mempunyai lukisan-lukisan zaman bahula yang terkenal ya. Schilderen itu pekerjaannya, kata kerjanya schilder, orangnya. Maken, membuat. Oke, saya persilahkan satu-satu, saya sebut aja namanya ya, kalau ada yang mau membaca. Saya lihat dulu siapa yang hadir tuh. Karena saya coba Ibu Benny atau Bapak? Benny Bapak ya? Bapak mau mencoba Bapak Benny? 3 gambar di atas. Mungkin belum ya.
atau mungkin gini aja deh, siapa yang mau aja, kalau saya absen satu-satu makan banyak waktu, saya harus lihat ke tempat itu. Siapa yang mau membaca tiga Bu gambar Ben, Bu Ben mau. Saya. silakan. Oké. Eten, drinken, Klim, lachen. klim lachen dulu, Oh tersenyum. ya, di atas. Glimlachen, lachen, Bagus. klein, Siapa lagi? glanzen. Udah, cukup. Yang berikutnya siapa? Silakan. Ini. Ya. Saya Bu. Ya, silakan Pak, Bu. Springen. Ini belum tadi ini. Dansen belum. Dansen sama yang ini belum. Yang ini belum. Oh, berurut ya? Ya. Dari mana sih? Mana di sini? Dari kiri ke kanan. Oh, dari kiri ke kanan. Dansen, Dansen. zingen, Ya. zingen, Ya, silakan Ibu. spelen, Ibu. spelen, mornay, Ibu siapa tadi? rennen, Ya. rennen, Oke, silakan Ibu. Ibu yang lain. happelen. Ibu Himi. Oke, Hilmi silakan. Yang lainnya tolong ditutup ya. Sorry, saya kira tutup. Ya. Kalau nggak ada Ibu Hilminya, kalau nggak apa kita jangan lewat buang-buang waktu. Siapa yang mau aja sekarang? Yang belum dapat giliran silahkan. Saya baca Bu. Silakan. Van Huppelen, Huppelen ya. Tausjes, Tausjes ya. Ya. Zateren, Oh, siap, sudah. Lagi 3 lagi yang lain. Saya Bu Silakan. Indah. Silakan Ibu Indah. Lezen. Lezen ya. Yang ini gimana nih Bu? Kebanyakan huruf matinya. Schrijven. Schrijven. Ya, coba yang lain ikutan dengan mic tertutup ya. Schrijven. Sulit ini. Schrijven. Nulis ya, oke. Schrijven. Satu lagi. Tekenen. Bagus. Bagus. Siapa lagi? Ayo. Saya lagi ulang Bu. Silakan. Yang belum dapat ya, silakan. Kleren. Bukan kleren. Kleuren. Kleuren. Ya. Ini juga susah. Schilderen. Ya, makan. Bukan makan. Makan. Ingat-ingat kalau dipenggal dia hurufnya jadi tidak ditutup jadi makan. Oh ya, terima kasih. Yang lainnya 3 lagi. Gak ada yang mau? Bu Silakan. Ibu siapa? Dina. Oke, silakan Ibu. Planten. Yang mana itu planten? Dari kiri lagi, dari kiri Oh, dulu. dari kiri ya. Ya. Koken. Ya. Koken itu memasak. Ini? Ya. Proven. Proven itu mencicipi. Ya. Ini apa nih? Ontmoeten itu bertemu. Ontmoeten. Ya, satu lagi. In foto apa tuh? Nemen. Foto nemen. Di sini adalah kata foto nemen. Oke, terima kasih. Oke, saya kira karena waktunya sudah ini kita lihat dulu yang lain, kita lihat apa yang kita Nah, kita juga sudah mengenal beberapa kata tanya ya, seperti ini ya. Ya. Saya akan kalau bisa ini dia tidak tunggu. Saya akan bunyikan ini sekali lagi. Ini juga baik untuk kita latihan mendengarkan dan melihat bagaimana cara pemakaian kata kerja yang sudah kita tadi bahas, dan ini dalam bentuk kata bernyanyi, tetapi kata-katanya bisa kita ambil sebagai pelajaran. Silakan ditutup kembali mic-nya, boleh ikut bersenandung tetapi dengan mic yang tertutup ya. Silakan.
Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben Nah, saya potong sedikit karena ini apa ya? Latihan mendengarkan dari sini ya, dari kata-katanya. What itu menanyakan apa? Benda. Wie itu menanyakan orang, siapa? Wie ben jij tadi kita ya. Waar menanyakan tempat. Waar woon jij? Di mana kamu Tukar kali. tinggal? Itu Kenapa? slide-nya ditukar. Slide-nya ditukar kali ya. Kenapa? Ya. Yang pakai tanda tanya itu. Iya, sekarang pakai tanda tanya ini. Who Enggak itu kelihatan. nggak kelihatan. Enggak, sini masih Oh, nyanyi oke, Ben tunggu. Ben Yay. Oh, oke. Where is your Itu now? selalu oke, Herpaten. Masih udah kelihatan sekarang? Nah, oke, that's Ya, it. ya. Oke, thank you ya. Saya perlu itu input ya kalau sekarang saya kadang-kadang nggak bisa melihat gitu. Oke. Jadi ini what itu menanyakan apa? Wie itu siapa? Waar itu menanyakan tempat. Waar ben je geboren? Where? Waar woon je? Tadi hoe heet je? Tadi dipakai juga hoe heet je? Siapa atau bagaimana nama kamu? Wanneer menanyakan waktu. Waarom mengatakan sebab. Waarom eet jij banaan? Gitu. Kenapa? Ya, jadi ini kayak tadi dipraktekkan dalam lagu ini. Yang saya ingin sebutkan ini adalah kata kerja. Kata kerja yang dibahas tadi itu adalah ini aja. Kata kerjanya zijn. Zijn itu adalah kata kerja dalam bahasa Inggrisnya to be. Kita lihat misalnya zijn adalah dalam bahasa Inggrisnya to be. Nah, di dalam bahasa Belanda tidak ada to-nya ya. Jadi kata kerja langsung dengan kata kerja infinitif tanpa ada embel-embel di depannya. Dan bahasa Inggris harus pakai to be kalau infinitif ya. Nah, to be-nya dalam bahasa Belanda ini adalah ik ben. Ini adalah irregular ya. Jij bent, hij, zij, het, itu is. Saya perbesar lagi. Yang jamak misalnya wij, jullie, zij atau ze, itu zijn. Kembali lagi ke infinitif. Jadi zijn itu adalah infinitifnya dalam bentuk kata apa ya? Kata hampir disamakan dengan penggunaan dalam bahasa Inggris to be. Ik ben Tati. Jij bent Amira. Hij is Benny. Jullie zijn aardig. Kata kerja ini adalah kata kerja bantu. Dia pada saat saya akan hanya menerangkan dalam ini ada 4 fungsi yang dia pakai untuk ini adalah 1. Ada yang ini aja. 1 untuk menerangkan misalnya 1 profesi. Profesi. 2 keterangan. Keadaan. Yang terakhir adalah sifat. Jadi untuk sementara ya, ada lagi nanti fungsi yang lain. Misalnya profesi, ik ben een dokter, jij bent een docent. Ya. Kalau misalnya hij is een politieman, politieagent, apa seorang polisi. Hij is een moeder. Oh, sorry salah. Hij is een vader. Gak bisa hij is een moeder, gak ada ya, gak mungkin. Zij is lief. Lief itu baik, aardig, apa lief itu bisa disebutkan juga cantik, lief, aardig, ramah. Atau zij is een moeder. Wij zijn aardig.
kita semua adalah Ardah itu friendly. Jadi kita tidak mengenal to be dalam bahasa Indonesia yang arti di sini zijn. Jadi kita kalau menerangkan itu bisa memakai ik ben Tati, ik woon in Nederland, mijn man heet Anton, ik heb 2 kinderen. Itu pakai have. Jadi itu kata kerja bantu zijn. Tadi disebut banyak di dalam lagu itu. Ik ben Jan, ik kom uit, ik kom uit Nederland, ik woon in Nederland. Jadi ini ya kata kerja baru yang kita pelajari ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, kecuali kalau ada yang mau bertanya karena ini sudah larut di Indonesia. Apakah ini sudah bisa dipahami? Sudah, Bu Guru. Sudah, terima kasih. Bu Tati, ini Ya. Y itu kedengarannya kayak J deh. Yay. Ya, tapi dia bicara itu seperti yang J gitu ya. Oh, yay. kedengaran. Mau saya nggak begitu. Yay. J itu tidak ada di dalam ejaan bahasa Belanda. J. Yay. Zij. Ya, mungkin agak sedikit terganggu. Oh ya, alhamdulillah tadinya di sini ada perbaikan wifi, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mengganggu. What is Iben, you yeah. know? Ya. Nah, Don't kita sebenarnya ini juga ada alfabet ya. Di sini misalnya yas bukan jas, yas. Yang susah itu adalah mengatakan huruf u. Ini sangat sulit u. Huruf yang sedikit berbeda pengucapannya adalah C, kita di Indonesia C, kita di Indonesia G, di sini G, di Indonesia J, di sana Y, dan U. Mulutnya agak sedikit panjang U, bukan U tapi U. Ya, itu perbedaannya. Dan kita lihat juga ada beberapa bisa A, double A, sedangkan ini A. Ini ram, ini pen, satu E-nya. Mir, IE dibacanya I panjang. Mir, semut. Ai, lari menangis. Huilen. A-nya satu, tas. Ini OU, tau. Satu bunyi, 2 huruf hidup tapi bunyinya satu. Panjang. Ini apa? Shape. I. Jadi ini I panjang, ini I. Lip itu bibir. U-nya 2, vuur. Itu adalah api unggun, vuur. Di sini lus. Ini tali, semacam tali lus. Dengan ini bunyinya hampir sama, tulisannya berbeda tetapi kedengarannya sama. Tulisannya berbeda. Nah, kalau yang ini disebutkan zeil. Zeil itu apa? Disebutkan yang merah ini di perahu itu ada ininya, ada apa namanya itu layar. Sedangkan ini wijn, tapi bunyinya sama, tulisannya beda, wijn. O dengan O. O note, ini O, fos. Ini ini apa nih? U dari book ya, itu latihan kembali. Ini apalagi? Nah, ini 2 huruf yang berbunyi juga satu. Au, kita nggak kesulitan, sering au. Kalau sakit au, pau. Neus. Ini I panjang. Rim itu apa namanya, ikat pinggang. Ini yang sulit sekali dibunyikan. Latihan ya, ini gambar nanti saya kirimkan juga ke grup. Ada lagi yang saya akan tidak ada. Ya, jadi pelajaran ya. Contoh kata untuk itu. UI. Ya, mana contoh katanya? Contoh katanya, misalnya ini saya sebut, tunggu ya. Ini saya tulis lai. Coba boleh dibuka apanya, mic-nya, coba bunyikan lai. Bukan lau, lai. Lai itu malas. Lai. Ya ben lai, jangan lai itu malas. Apalagi misalnya itu gini. Suiker.
Suiker. Oke. Lagi misalnya apa ya? Apa artinya sugar? Sugar. Gula. Gula Gula. itu dari Ya, bahasa Arab sugar. ya. Bahasa Arab juga kayak Gula gitu ya, juga. suiker. 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 Apalagi misalnya ini yang sulit ya. Iron. Coba ini iron. Ayan. Iron itu apa? Bawang. Kalau Bawang. satu dia an I. Bawang. Apalagi misalnya Vuur. Oil. fir. Fir itu api. Selang vuurwerk itu kembang api. Vuurwerk. Well, Vuurwerk. Coba vuurwerk. merah. Vuurwerk. Ya, bagus. Lagi Suara. misalnya apa ya? Ini. Coba baca apa itu? Muur. Mur, ya, Mur. bagus. Eh, Mur, ada. bukan mur. Mur. Itu ada yang kadang-kadang dibaca pendek gitu. Ya. Yang dibaca pendek, ada misalnya ini fos. Bos. Maksudnya apa? Yang satunya satu. Kalau double. Oh, double. Moy misalnya. Moy. Moy. Jadi panjang kan? Moy. Moy. Oh, panjang dulu terus kasih moy. Kalau bisa Moy. yang panjang lagi misalnya loop. Loop. Coba ini kalau ini bacanya gimana nih? Lip. Lip. Kalau ini? Lip. Ya, bagus ya. Kalau lip ini adalah past tense-nya dari loop. Kalau lip itu adalah ini. Makanya lipen stiff. Lipen itu dua. Lipen stiff bersatu. Lipen stiff. Itu kalau kita bilangnya lipstick. Ada ya. Hah? Ada contoh Ya. hur gitu kan. Eh, Hur, huren. Jadi oke. Oh, bagus nih ya. pas Ini. ininya bentuknya ya. Gini. Vuur. Ya, kita tahu. Huur. Huren. Nah, jangan salah-salah ya. Jangan salah-salah. Oke. Vuur itu api. Huur itu sewa. Tapi kalau menyewa itu huren. Kalau orang Indonesia, ya kadang-kadang dia suka menyebut untuk ini itu dia baca seperti ini. Nah, hur itu itu apa namanya? Itu tidak panjang hur itu kan nggak panjang. Panjang. Hur. Hur. Kalau hur panjang. Panjang. Hur. Jadi Kalau ini yang hur itu kan pendek u-nya. Ya hur, tapi kalau orang Indonesia bilang itu. hur, Kupu-kupu malam. nggak bisa dia, kadang-kadang sering terkecoh dengan ini. Ini beda ya. Hur itu adalah perempuan. Kupu-kupu malam. Ya, kupu-kupu malam. Kalau huren itu apa? Huren itu apa? Huren itu menyewa. Ingat-ingat, kalau ada huruf en berarti kata kerja. Kalau hur itu sewa. Hur aja sewa. Kalau menyewa, huren. Ada lagi misalnya, ini bacanya. Ini baca, coba itu yang terakhir itu baca, yang dua terakhir itu apa? Mur. Mur sama and mur. Ya, betul. Berdebet bagus, Pandebet pengucapan bagus. Mur itu adalah sekrup. Sekrup Yes. tuh, mur. Mur kalau bahasa Indonesia. Ya, mur. Mur. Jadi mur itu dinding. Sedangkan mur itu sekrup ya. Sekrup itu bahasa Belandanya ini skruf. Gitu. Tapi di Indonesia kan jadi skrup. Seperti misalnya juga aku. Aku itu kan apa namanya? Aku itu kan pembangkit tenaga di mobil. Kalau di bahasa Indonesia aki, padahal aku. Nah, jadi banyak kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang dipakai di Indonesia. Saya sebentar nggak? Saya mau melihatkan dulu ya. Saya akan cari apa ya? Nggak. Sekarang saya habis waktu. Ini aja misalnya kalau bahasa garage itu dari bahasa Inggris, bahasa Perancis. Bahasa Indonesia garasi. Apalagi misalnya, apalagi ya, banyak sekali. Resesur, gimana tulisannya? Saya juga lupa. Resesur, reserse, gitu ya tulisannya.
misalnya chauffeur, jadi supir, tapi gayanya Perancisnya chauffeur, tapi bahasa supir bahasa ini. Jadi banyak kata-kata. Oh ya, misalnya ini juga horloge, di bahasanya arloji. Kalau di Bandung arloji, nggak tahu. Jadi itu juga. Oh ya, saya salah satu saya pernah bilang sama menurut saya tentang ini. Ada yang bisa bahasa ini nggak? Duschen. Ada yang tahu nggak itu artinya? Mandi. Shower, mandi ya. Oh, kata murid saya orang Jawa, oh itu dusen toh. Aduse di Jawa katanya kamu aduse, katanya mandi dulu kayak gitu. Mungkin dari ya saya nggak tahu ya. Saya nggak belajar antimologi, jadi nggak tahu. Oh, adus kata di orang Jawa, adus itu mandi. Bisa jadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak terasa waktu sudah berlalu. Saya harap apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu. Oh ya, di bulan puasa kita libur ya, ibu-ibu ya, karena waktunya sangat sangat berbeda dengan waktu di Belanda. Kalau di Belanda jam 2, sekarang ini tadi mulainya jam 2. Kita bisa tapi kalau di Indonesia jam 8 jam malam itu sedang pada tarawehan ya, jadi sehingga waktunya tidak memungkinkan mengikuti pelajaran ini. Ada saudara saya, ada ipar saya, Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi, yaitu ipar saya. Oke, jadi kita dengan berat hati mengatakan saya memutuskan demi kebaikan. Halo, assalamualaikum Rudi. Jadi kita belajar dari rumah saja. Akan saya kirim naskah-naskah pelajaran, juga contoh-contoh percakapan supaya dipelajari, supaya dalam waktu sebulan itu tidak vakum ya. Apakah ada yang keberatan kalau saya mengirim bahan-bahan pelajaran? Mungkin kita tutup aja, Bu Guru. Kalau saya mengusul untuk ditutup aja. Oh, ditutup aja. Oke. Ya kan dalam 12 bulan, jadi 11 bulan kita belajar gitu kan. Oh, oke. Ya, kalau sekarang kita baru mulai, jadi sayang untuk menutup ya. Tapi kalau 12 bulan, kita tutup 1 bulan, libur. Ya, libur. Kalau saya, kalau yang lain, kalau Iya, lain memang juga libur. aja. Saya sudah putuskan libur. Ya, Karena tapi nggak ada pelajaran, benar-benar vakum. Oh, nggak ada pelajaran di apa-apa. libur. Oh, oke. Right. Ya. Bagaimana yang lainnya? Kalau saya sih lebih baik tidak apa-apa kalau ibu mau mengirimkan materi-materi, karena siapa tahu dari rekan-rekan kita ada di sela-sela waktunya ingin belajar, ingin melihat begitu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Begini aja, karena memang itu tidak wajib ya. Jadi misalnya kalau seandainya ada yang saya perlu bagikan, saya akan bagikan. Bagi mereka yang tidak mau melihat selama bulan, jangan dibuka aja, dibuang aja gitu ya istilahnya. Jadi nggak terlalu karena kita ada orang yang sambil mengabuburit, tahu ngabuburit nggak tahu bahasa Belandanya apa, bahasa Mungkin Indonesia. pribadi aja, siapa yang mau mintakan ke guru pribadi. Jadi kelas ada kesatuan. Kalau nggak satu, nggak semua. Kalau yang mau private silakan aja. Usul. Oke, itu usulnya ya. Oke, kita pertimbangkan usulnya. Terima kasih usulan-usulannya. Nanti mungkin akan kita silakan kalau ada yang punya usul lain, japri saya dengan ini ya. Untuk sementara saya tutup dan saya akan membuat foto kehadiran bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin diabadikan saat ini. Silahkan. Rudi, kepalanya kepotong sedikit ke bawah kameranya. Bapak Iswadi, saya tadi oke. Ibu Evi, Ibu Yurna, silahkan yang lainnya kalau ada. Pak Malikul, oke. Ibu Indah. Saya hitung sampai 3, kita akan membuat foto ya. Di kelas lain. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya, dames en heren. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Tot over 2 weken. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali pada 2 minggu yang akan datang. Setelah itu kita akan libur karena setelah itu masuk puasa ya. Dan bagi grup 3A, minggu depan kita masih bisa belajar lagi ya.
Oke, kalau ada kesalahan saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadirannya. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik dank u ook Radio Gebu-Minang. Saya juga berterima kasih kepada Radio Gebu-Minang, sponsor utama kami yang selalu membersamai kami dalam waktu pelajaran bahasa Belanda dan menayangkannya di YouTube. Selamat malam, goedenavond, tot ziens, welterusten, dag.